mengenai tugas kemarin ada beberapa hal yang perlu saya sesuaikan. Kayaknya ada satu soal yang kelihatan sama saya bahwa kuncinya kurang tepat gitu ya, karena saya pertanyaan mengenai barang kena pajak gitu ya sama saya. Itu saya masukkan ada batu bara sama emas batangan. Tapi juga banyak yang 100 juga untuk kelas ini ya. Saya lihat di kelas ini yang 100 lebih dari 1 gitu ya, sedangkan di kelas lain nggak ada. Ya, nggak tahu nih, mungkin kerjasamanya bagus kali ya. Kerjasama dalam arti yang positif maksudnya, oke? Karena kan ilmu kalau kumulatif lebih bagus. Jadi saya kongres lah buat teman-teman kemarin di tugas pertama yang 100 lebih dari 1 kayaknya deh. Sedangkan di kelas lain saya ada yang belum selesai karena kelas lain kan masih deadline-nya masih nanti sampai jam awal mereka. Oke, sekarang kita ngobrolin mengenai teman ketiga. Ya, kita ngomongin mengenai subjek PPN. Kalian lihat tuh layar yang kecil atau layar yang besar nih? Dua-duanya, Pak. Ada dua-duanya, Pak. Jadi ada ini no notes ini kelihatan ya? Iya, Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak lagi hubungan kedua. Oh gini, full layarnya? Layarnya full nggak? Full, Pak. Udah full, Pak. Oke, sip. Pertama kita ngobrol intro mengenai karakteristik PPN, gitu ya teman-teman. Kemudian kemarin kita ngobrolin mengenai objek. Ya. Nah, kita sekarang ngomong mengenai subjek PPN. Meskipun kita bahas nih ketika di pertemuan pertama. Ya, kita bahas jelas mengenai subjek PPN. Oke. Masih ingat nggak PPN dikenakan atas apa aja? Ada kalau nggak salah 3 kategori utama, kita tambahin 2 kategori khusus. Yang pertama atas apa teman-teman? Satu udah saya bagi. Apa nih? Pertama PPN dikenakan atas apa? Penyerahan barang kena pajak. Oke. Barang kena pajak dan jasa kena pajak di daerah pabean. Oleh siapa? Ada yang masih ingat? Pengusaha, Pak. Usaha. PKP, Pak. Usaha kena pajak. Pengusaha atau PKP? Usaha, Pak. Pengusaha. Ini berbeda. Kita lihat bahwa ini ucapan perkataan olehnya ini saya sampaikan juga kalau nggak salah di minggu sebelumnya itu beda-beda nanti nih antara berbagai kriteria. Sekarang kita biarkan dulu. Terus ya. Kemudian ada impor BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ada kata-kata ini nggak? Oleh siapa? Untuk karakter yang ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Enggak, Pak. Untuk pemanfaatan nggak ada kata-kata oleh siapa. Yang ketiga, ekspor. Kalau ekspor oleh siapa? PKP, Pak. PKP. Kenapa oleh PKP? Karena yang boleh ekspor hanya pengusaha yang telah dikukuhkan. Oke, karena boleh ekspor hanya PKP. Sip. Berikutnya, ini kayaknya lupa sebentar. Kalau kegiatan membangun sendiri, ya, ini oleh siapa? Harus PKP atau nggak harus PKP? Enggak harus PKP. Nggak harus, Pak. Nggak harus. Ya, jadi meskipun non PKP, ya, ketika dia melakukan transaksi ini, kegiatan membangun sendiri, kita akan dikenakan PPN. Kalau aktiva yang tujuan semula bukan untuk diperjualbelikan, juga bukan. PKP, Pak. PKP, Oleh PKP, Pak. PKP. ya, sip. Udah ada ya slide berikutnya. Sehingga dari 5 jenis, sebenarnya bukan 5 ya. Untuk yang di pasal 4 itu kan ada 7 gitu ya. Ada sorry.
Ini ada 2, di sini ada 3, gitu ya. Kalau di pasal 4A, ini ada 2, di sini ada 7 transaksi gitu ya, yang mungkin dikenakan, ada 7 transaksi yang mungkin dikenakan PPN, gitu ya, terutama PPN. Kemudian ditambah dengan buat mekanisme khusus, yaitu yang diatur di pasal 16C, yang ini di 16D. Gitu teman-teman ya. Oke, ini mekanisme khusus KMS dan aktiva yang tujuan semula bukan untuk diperjualbelikan. Oke, sip. Kita lanjut. Ini yang kita bahas kemarin nih, ya, objek PPN. Nah, dari definisi tadi, kita bisa melihat nih, bahwa ternyata yang terlibat dalam PPN, dalam jenis pajak ini ada 2. Ada yang kita sebut dengan pengusaha kena pajak, ada juga yang bukan pengusaha kena pajak. Biasanya ada kata-kata non-nya depannya. Kalau di PPN ada non BKP, non JKP, atau ini non PKP. Jadi PPN itu bisa juga dikenakan atas transaksi atau kegiatan si pengusaha kena pajak, bisa juga punyanya si non PKP. Oke, kalau kita tadi pengusaha kena pajak itu untuk yang penyerahan transaksi nomor 1 atau kategori nomor 1, sorry, dan juga yang kategori nomor 3 tadi, yaitu mengenai ekspor, dan yang nomor 5 yaitu mengenai aktiva yang untuk tujuan semula bukan untuk diperjualbelikan. Sedangkan untuk yang non PKP itu dia bisa jadi kena di transaksi nomor 2 atas impor dan atas KMS, kegiatan membangun sendiri. Kalau tulis maka dibikin ini. Yang nomor 1 oleh pengusaha, yang ini oleh PKP, ini oleh PKP. Sedangkan nomor 2 dan nomor 4 ya itu nggak tertulis di situ. Artinya siapapun yang melakukan transaksi nomor 2 atau 4, gitu, persyarat objektif yang sudah terpenuhi bisa dikenakan. Oke, sampai sini ada yang perlu saya ulang teman-teman? Mengenai konsep ada pengusaha, ada PKP, beda lagi nih, pengusaha di PKP, ada yang tidak ada kata-kata oleh siapa. Oke. Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Oh, silakan. Untuk yang nomor 1 ini saya agak masih belum terlalu paham kenapa hanya untuk pengusaha saja, tidak ada, bukan PKP gitu maksudnya. Tapi dia masuk ke ranahnya yang PKP tadi itu, Pak. Oke. So, kita ngomong pengusaha, ya, pengusaha itu dia bisa jadi pengusaha kena pajak atau bisa jadi non PKP. Gitu ya, teman-teman. Nah, pengusaha ini sebenarnya kalau sudah melewati persyaratan tertentu, dia wajib jadi PKP. Tapi kalau enggak, dia boleh milih untuk jadi PKP. Jadi yang non PKP ini boleh. Makanya dibilang bisa jadi, ya, walaupun dia belum masuk kategori PKP, ya, dia masih pengusaha, tapi dia minta, saya disamakan dong posisi saya dengan pengusaha kena pajak. Makanya penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean itu, ya, itu kata-katanya bukan langsung ke PKP, karena PKP itu melalui proses pengukuhan, ya, pengukuhan oleh negara, dalamnya diwakili oleh Direktorat Pajak. Jadi nanti kita lihat di slide berikutnya bahwa pengusaha ini itu nggak semuanya PKP, nggak semuanya pengusaha kena pajak. Ya, kita lihat. Sekarang definisi pengusaha dulu. Apa tadi ada nomor 1 pengusaha. Pengusaha ini, gitu ya, itu dia bisa berupa badan, bisa juga berupa orang pribadi, teman-teman. Dia namanya pengusaha itu boleh berbentuk badan, apa PT, CV, firma, bisa juga orang pribadi. Saya jualan dimsum. Pengusaha bukan, saya pengusaha. Apa yang diusahakan? Tadi jualan dimsum, saya pedagang. Oke. Apa sih yang dilakukan oleh pengusaha? Jadi bisa produsen yang menghasilkan barang, jadi dari barang mentah disiapkan menjadi barang siap pakai. Oke. Atau dia memberikan jasa, penilai, dokter, artis,
dukun, ada kemarinnya tukang pijat, tukang potong salon, segala macam, ya, jasa konsultasi pajak dan seterusnya. Bisa juga dia retail, dagang handphone, dagang baju, dagang sayur, meskipun bukan barang pajak ya, dagang apapun, dagang toko kelontong, minimarket, saya. Itu termasuk kategori pengusaha juga. Nah, definisi ini sebenarnya nggak di Undang-Undang PPN, ini ada di Undang-Undang KUP. Ya, karena sebagian definisi mengenai pengusaha itu diatur di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, kita obrol nanti setelah UTS sebenarnya. Ya, berikutnya. Importir. Pengusaha itu salah satu kegiatannya bisa jadi yang mengimpor barang. Habis diimpor, dijual di Indonesia. Atau dia juga masuk kategori yang memanfaatkan barang tidak berwujud. Nah, apa contohnya kemarin nih? Memanfaatkan barang tidak berwujud, contohnya apa? Yang kita bahas kemarin. Netflix, Pak. Netflix, Pak. Saya nggak dengar. Spotify. Netflix. Oke, Netflix, Spotify, oke. Software, gitu ya. Brand, license, semacam itu. Oke. Atau jasa. Yang terakhir, ekspor. Jadi pengusaha itu adalah bisa badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan-kegiatan tidak terbatas pada, tapi kebanyakan seperti 1 sampai 6. Itu yang disebut dengan pengusaha. Nanti beda sama pegawai. Kalau pegawai itu apa? Untuk orang lain. Nah, kan kalau di PPH gitu dibedakan ya antara badan dengan orang pribadi. Tapi kita sekarang ngomongnya antara pengusaha dan non pengusaha. Kalau pengusaha itu yang 1 sampai 6 ini, ada 6 item. Kalau pegawai itu yang bekerja untuk orang lain. Oke, lanjut. Nah, pengusaha ini ya untuk membedakan antara, atau mungkin dalam sebenarnya tujuannya adalah untuk memastikan apakah mereka punya sistem pengadministrasian yang bagus, apakah mereka mampu dibebani kewajiban untuk administrasi PPN. Kita ngomong dalam pengadministrasian PPN itu yang omsetnya 0 sampai 4,8 miliar sampai ya, itu kita bilang dia pengusaha kecil. Wah, Pak, 4,8 M kalau sebulan omset 400 juta, berarti kan sebulan 400 juta itu udah kaya tuh ya. Tapi ini definisi yang diatur di kita. Kalau jika omsetnya, peredaran bruto ya, bukan net profit ya, tapi ini omset. Net omsetnya itu sampai 4,8 miliar per tahun, maka kita bilang dia pengusaha kecil. Oke. Nah, kriterianya tadi omsetnya, baik dia perusahaan yang penyedia jasa atau jual beli barang, itu omsetnya paling besar 4,8 miliar. Jadi kalau 4,8 miliar masih dianggap pengusaha kecil. Dia tidak wajib untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Oke, tidak wajib nih, dia bukan subjek PPN yang masuk kategori PKP. Tapi dia punya kesempatan. Ya, di sini dia boleh milih untuk jadi pengusaha kecil. Menurut teman-teman enakan jadi PKP atau nggak PKP? Nah, simpan dulu ide-idenya, nanti kita lihat. Nanti saya coba tanyakan lagi ketika kita bahas perbandingan antara PKP dan non-PKP. Bagi ekonomi secara keseluruhan, secara makro, dan juga bagi si perusahaan itu sendiri. Ya, ini mungkin bukan bahasan tekstual, bukan yang ada di textbook, tapi ini supaya kita dapat sense-nya. Ya, kenapa harus jadi PKP sih? Kalau kita belum 4,8, kenapa mesti capek-capek jadi PKP? Kan repot. Misalnya seperti itu. Ya. Tapi si pengusaha kecil ini nggak sedikit kok yang memilih untuk jadi PKP, teman-teman. Ya. Banyak juga nih mereka yang memilih jadi PKP. Jadi pengusaha kecil itu satu di bawah 4,8 M setahun, ya. Tapi dia boleh, yang kedua dia boleh memilih jadi PKP. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa semua yang mengadministrasikan PPN, semua yang memungut PPN itu pasti omsetnya di atas 4,8. Oh, nggak juga.
yang omsetnya baru 100 juta setahun aja, itu boleh. Ya, boleh mengajukan diri untuk dikukuhkan, untuk ditetapkan menjadi PKP. Oke. Nah, ketika penyerahannya sudah lebih dari 4,8 M, maka harus langsung masuk ke sistem. Ya, jadi kalau ada perusahaan, ada penjual, misalnya siapa sih, ada yang punya dagang online nggak kelas ini? Kemarin mahasiswa bimbingan saya ada yang punya tuh dagang baju secara online. Teman-teman ada yang punya? Tenang, saya bukan orang pajak lagi kok, nggak saya otak-otik. Ada nggak yang punya? Ada, Pak. Oh, siapa tadi tuh? Lihat saya. Kalau dia memang dagangnya sudah sampai 4,8 M selama 1 tahun pajak, maka dia wajib nih masuk ke sistem PPN. Harus mengut PPN. Oke, tentu saja ada konsekuensi. Oke, teman-teman? Sip. Jadi kita udah tahu nih, perbedaan antara yang dilakukan pengusaha kecil, dan PKP. Ya. Nanti kalau udah lewat dari 4,8 M, nggak dibilang jadi pengusaha besar ya, nggak ada istilah seperti itu. Yang jelas, kalau sudah dari 4,8 M, itu wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke? Sip. Emangnya kalau PKP, kenapa? Ya, kalau sudah lewat dari 4,8 M, maka kita bilang dia pengusaha kena pajak. Harus ngapain sih PKP ini? Ya, pengusaha kena pajak suruh ngapain? Satu, dia harus memungut PPN dari si para pembelinya. Ya, si PKP jualan online, jualan buku misalnya. Gitu. Ketika dia jual, dia harus memungut PPN tuh. Dan dia harus menerbitkan faktur pajak, tadi bukti pembelian, invoice lah, kwitansi, dan bilang bahwa harganya 100.000, tapi kamu bayar ke saya 110.000 ya. Soalnya yang 10.000 mau saya setor ke kas negara. Karena itu adalah PPN. Sedangkan kalau non PKP jual buku 100.000, dia mau jual harga 100.000, maka si pembelinya tetap hanya perlu bayar 100.000. Kira-kira menguntungkan nggak tuh kalau jadi PKP? Sampai saat ini menurut teman-teman menguntungkan nggak jadi PKP? Menguntungkan, Pak, karena yang bayar konsumennya. Menguntungkan ya. Tapi kalau misalnya kalian suruh beli nih, konsumen gitu ya, ada yang jual buku yang sama gitu ya, yang satu jualnya 100.000 tanpa PPN, yang satu harus bayar 110.000 dengan PPN. Kan sebagai konsumen milih yang mana? Ceritanya itu ya. PPN. Bukan PPN, Pak, kalau jadi konsumen, Pak. Saya mau bayar yang mahal aja, Pak, karena saya nasionalis. Nasionalisnya udah tingkat kronis. Jadi saya maunya bayar PPN. Saya mau banget bayar PPN. Ada kayak gitu? Ya, selamat ya, Bapak-Bapak ya. Kalau sudah sampai di level itu selamat. Ya. Saya kayaknya belum bisa juga sampai itu. Oke, jadi yang pertama, kewajiban si pengusaha kena pajak. Dia harus mengut PPN. Dia harus menyetor PPN yang sudah dia pungut dari si pembeli. Habis mengut 10.000, setor PPN-nya dengan mekanisme PKPM yang kemarin yang sudah secara sederhana kita obrolin di pertemuan sebelumnya. Nanti nih, puncaknya mungkin mekanisme PKPM itu di pertemuan berapa? Kelima. Tapi kita sudah berkenalan dari awalnya. Kita pertemuan kelima kita tinggal latihan doang. Oke. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan SPT PPN atau melaporkan SPT massa. Jadi, kalau omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, dia harus masuk ke sistem, harus lapor usahanya bahwa omset saya sudah di atas 4,8, maka saya wajib memungut PPN. Kemudian dia pungut PPN-nya dari para pembeli, dan dia mulai melaporkan SPT massa PPN. SPT massa itu artinya SPT yang dilaporkan setiap bulan. Masa, ada masa pajak itu artinya setiap bulan. Gampang ya? Sip. Ini adalah kewajiban PKP. Ada saya ulang. Oke. Kapan nih saya harus melaporkan atau kapan sebuah perusahaan itu harus melaporkan sebagai PKP? Kita ilustrasinya nggak terlalu rumit ya. Saya buat sesederhana mungkin. Contohnya ada perusahaan atau pengusaha, mungkin orang pribadi
yang selama Januari sampai Februari ini baru berdiri, masih startup, ya. Benar-benar baru berdiri gitu ya, dia masih mulai awal produksi misalnya, masih beli bahan-bahannya, kemudian diproduksi dulu, belum punya inventory karena dia adalah produsen. Contoh seperti itu, untuk membuat ilustrasinya lebih mudah. Di misalnya 15 Februari misalnya, dia mulai selesai, sudah punya inventory, sudah ada barang yang siap jual, mulai dijual. Ya, pertengahan Februari, Maret, April, Mei, Oktober, penjualannya luar biasa lancar. Sehingga di bulan Mei, gitu ya, misalnya di tanggal 15 juga, di tanggal 15 tembus tuh omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Ceritanya besar juga. Kemudian berlanjut penjualannya sampai Desember di tahun tersebut. Anggap ini tahun 2021 misalnya. Terus kapan nih harus melaporkan atau bagaimana kewajiban pengukuhan PKP-nya? Oke. Dari awal gitu ya, sampai omsetnya tembus 4,8 M, ini masih opsional ya. Dia masih dalam kerangka boleh milih mau dikukuhkan sebagai PKP atau belum. Jadi ketika dia melakukan penyerahan barang kena pajak dari 15 Februari sampai 15 Mei, ya, jika dia belum memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, artinya dia tidak wajib memungut PPN. Padahal yang diserahkan BKP itu, iya benar. Meskipun yang diserahkan adalah BKP, kalau si penjualnya belum dikukuhkan sebagai PKP, maka dia belum wajib, atau mungkin nggak boleh, belum wajib lagi, nggak boleh karena dia belum bisa cetak faktur, belum boleh untuk memungut PPN. Tapi saya sangat nasionalis nih, udah pengen memungut PPN dari pembeli, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kemudian ketika sudah sampai 4,8 M, ya, maka dia harus wajib lapor. Kapan wajib lapornya? Akhir bulan berikutnya. Dari kapan? Ketika titik di mana omsetnya tembus dari 4,8 miliar. Oke. Di titik tersebut, dia sudah harus mulai memikirkan jangka waktu ini. Kalau di akhir bulan berikutnya, saya sudah mulai masukin permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, otomatis. Belum masuk sistem soalnya nih. Dari Januari sampai 15 Mei, belum ada di sistem. Ya, belum, sistem itu maksudnya sistem di DJP. Ya. Belum masuk bahwa si perusahaan ini adalah perusahaan yang menyerahkan BKP atau JKP. Belum masuk karena mereka memang masih memutuskan untuk belum PKP dari Januari sampai 15 Mei. Ya, sip. Nah, kalau udah tembus, maka di akhir bulan Juni, dia harus lapor. Bilang ke KPP terdekat, KPP tempat terdaftar. Bisa jadi Januari sampai 15 Mei belum punya TWP nih, bisa jadi dia belum jadi wajib pajak, jualan aja. Sama nih Pak, saya punya toko online nih Pak ya. Lumayan lah, sebulan 100 juta misalnya gitu ya, omsetnya. Udah punya TWP belum? Belum punya sih, masih kecil-kecilan. Oke, masih mungkin nggak tuh? Salah tuh ya teman-teman ya. Tapi kalau PPN beda ya. Boleh nggak punya PKP omsetnya 100 juta? Boleh. Ya, karena PPN-nya belum wajib dipungut. Tapi kalau untuk PPN-nya udah harus wajib tuh. Ya, ketika mendapatkan penghasilan harus langsung lapor tuh. Oke, PPH. Kita tinggalkan PPH udah lewat Pak. Udah dilupain. Oke, sip, aman. Ya, untuk PPN, ketika dia lewat dari 4,8 M, saat itulah si perusahaan wajib masuk ke sistem PPN. Kalau sampai sini belum lapor juga, terus ketahuan, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak. Meskipun kalian belum masuk ke
KUP yang kita akan ngomongin tentang SKP yang di KUP, tapi saya rasa teman-teman udah mengenal istilah SKP, surat ketetapan pajak. Di PPH dapat nggak tentang SKP ini? Betul nggak, Di teman-teman? PBB apa ya, Pak? Oke, di PBB kalau enggak. Ya, kalau di PBB ada SKP, surat ketetapan pajak. Ya, diperiksa gitu ya. Terus nanti SKP-nya gitu ya, surat ketetapan pajaknya itu akan melihat atau akan memperhitungkan kalau dia lalai ya, tanggal sejak dia lewat dari 4,8 M sampai seterusnya. Itu kalau dia nggak lapor. Oke. Kalau dia nggak lapor, maka sejak 15 Mei akan dituntut penjualannya dan dia sudah wajib memungut PPN harusnya. Dendanya, ya, denda PPN-nya itu dianggap sudah harus mungut sejak 15 Mei seterusnya. Ups. Oke. Sedangkan kalau dia lapor, nah justru kalau dia lapor, dia misalnya dikukuhkan di awal, misalnya 3 Juli, maka sejak tanggal 3 Juli lah dia baru diwajibkan untuk apa? Untuk memungut PPN. Jadi di jeda tuh ada cut off ya. Dari 15 Mei sampai 3 Juli, ya, dia masih boleh tuh jual tanpa memungut PPN. Kenapa? Karena kalau belum PKP, belum punya hak, belum punya wewenang untuk menerbitkan faktur, atau dalam tanda petik belum boleh nih untuk memungut PPN. Jadi justru kalau lapor gitu ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 3 ini, sini teman-teman, itu dia ada cut off nih. Ya, meskipun udah lewat dari 4,8, tapi dia belum dikenai kewajiban untuk memungut PPN. Nanti setelah tanggal 3 Juli, setelah dikukuhkan, keluar sertifikat elektroniknya dari KPP, baru itu. Kamu harus mulai memungut PPN ketika jualan. Ya, sip. Oke. Dari timeline ini, bikin bingung nggak ya teman-teman? Ada yang perlu saya ulang? Nggak ada? Kalau diminta jelasin lagi, bisa ya? Sekarang nih, jelasin lagi. Bisa. Bisa ya? Oke, bisa. Aman. Saya harap teman-teman bisa. Aku saya uji ya, sebenarnya kan kesewaan aja. Pokoknya saya harap teman-teman bisa. Lanjut. Kalau ada pertanyaan, saya lanjut. Kita dulu saya bahas. Mengenai kewajiban PPN, gitu ya, itu 3. Kalau sudah ditetapkan sebagai PKP, kalau sudah dikukuhkan, kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka dia wajib untuk memungut PPN dari siapa nih? Memungut PPN dari Konsumen. pembeli, atau konsumen. Kedua, menyetor PPN yang sudah dibayar oleh pemberi ke kas negara. Yang terakhir, dia melaporkan SPT masa PPN. Jadi, si PKP punya kewajiban. Kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, dia harus memungut PPN. PPN yang sudah dipungut di store. Kemudian, semua transaksi yang melibatkan PPN, ya, misalnya nih, saya memungut PPN 15 juta dari customer saya, gitu ya. Terus saya sudah bayar PPN ke yang saya beli supaya saya 10 juta, maka saya setor ke kas negara 5 juta, misalnya begitu. Nanti 5 juta ini akan dilaporkan di SPT masa PPN. SPT masa PPN sepertinya tidak masuk prioritas kami untuk disampaikan ke teman-teman, tapi nanti saya akan tunjukkan ya model SPT masa PPN kayak gimana sih. Kayaknya teman-teman nggak diminta untuk mengisi gitu ya, karena waktunya cuma setengah semester. Kemungkinan teman-teman nggak diminta untuk mengisi SPT masa PPN sebagaimana layaknya teman-teman di D3 pajak, tidak karena waktunya panjang. Jadi kemudian nanti akan saya perkenalkan SPT tampilannya kayak gini loh teman-teman, cara ngisinya kayak gini loh, tapi kita nggak akan membahas secara detail. Jadi gitu, habis mungut, disetor, terus bilang ke KPP. Gampang ya, gampang. Contoh, wah gambarin lagi bosen ya, gambarin ini doang. Ini contoh.
Jadi kalau semuanya PKP, skema pertama, industri garmen PKP, industri tekstil PKP, pedagang besar PKP, pedagang eceran PKP. Misalnya kayak gitu. Oke. Sekarang, industri tekstil, karena dia sudah PKP, saya ngomongin hal yang sama seperti yang sudah kita obrolin kemarin, karena dia sudah PKP, ketika dia jual ke industri garmen, dia harus memungut PPN. Persyaratan pertama terpenuhi. Yang kedua, dia harus setor kas negara. Persyaratan kedua terpenuhi. Yang ketiga, dia harus bikin apa? SPT masa PPN. Dia harus lapor SPT. Industri garmen sama. Karena dia PKP, dia harus mengut ketika menjual, dia harus setor, dan dia juga harus bikin dokumen SPT. Berlanjut sampai ke pedagang eceran. Meskipun dia jual ke konsumen, dia mengut PPN, dia setor ke kas negara, dan dia akan melaporkan SPT masa PPN. Jadi rutinitasnya seperti itu, teman-teman. Untuk si PKP. Ya. Oke. Bagaimana kalau tiba-tiba di tengah ada non PKP-nya? Konsekuensinya gimana? Jadi si industri tekstil PKP, industri garmen PKP juga, pedagang besar PKP juga. Sorry. Yang ini non PKP, pedagang ecerannya pengusaha pajak. Gimana nih ceritanya? Di industri tekstil masih sama. Ya. Ketika dia menjual barangnya, maka dia akan memungut PPN. Setelah ke kas negara. Industri garmen sama. Ketika dia jual ke non PKP, mengut PPN nggak? Mengut. Karena itu adalah kewajiban PKP. Industri garmen sebagai pengusaha kena pajak, itu wajib memungut PPN ketika menjual barang kena pajak. Dipungut 400, setornya 400 saja. Pedagang besar, karena dia non PKP, maka dia tidak boleh memungut PPN dari pedagang eceran. Jadi si pedagang besar ngeluarin duit berapa nih teman-teman ketika beli dari industri garmen? Berapa uang yang dia keluarkan? Berapa? Ketika dia bayar ke industri garmen, berapa uang yang dia keluarkan? 15.400. 15.400, Pak. 15.400. Misalnya di kompetitor dia, semuanya PKP, dan semua jualnya 16.000. Maka dia akan terpaksa jual di 16.000 juga. Untung atau rugi nih sebenarnya? Bagaimana perbandingan misalnya adalah si A, si pedagang besar non PKP, bagaimana perbandingan antara apa yang dia alami dengan pedagang besar yang PKP? Pedagang besar yang PKP, kalau di sini, dia belinya 16.000, dia belinya 14.000, PPN-nya 100. Dia sama-sama ngeluarin uang 15.400. Bedanya apa? Bedanya 1.400-nya adalah kredit pajak. Oke. Jadi ketika dia mengut ke pedagang eceran, 1.400-nya bisa dia dibebankan ke pedagang eceran. Oke. Sedangkan untuk pedagang besar non PKP, 1.400-nya itu jadi cost, jadi biaya untuk si pedagang besar. Kenapa? Karena dia nggak bisa memungut dari pedagang eceran. Dan kalau dia meminta, misalnya dia mau margin yang sama, dia mau untungnya 2.000 kayak pedagang besar di sini, maka dia akan menjual di atas harga rata-rata kompetitor. Bisa kalah saingan dia. Oke, sehingga dia terpaksa jual di angka 16.000 juga. Oke. Karena dia sudah jual ke 16.000, nggak ada PPN-nya, maka pedagang eceran pun bayarnya 16.000 aja. Oke. Ketika pedagang eceran jual ke konsumen, karena pedagang eceran PKP, dia memungut PPN sebesar 1.700. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai perbedaan skema antara kalau semuanya PKP dan
ada yang non PKP. Aman? Cukup jelas, teman-teman? Saya mau tanya, Pak. Oh iya, silakan. Silakan nih. Untuk yang semuanya PKP itu kan PPN-nya berarti 1.000 ditambah 400 tambah 200 tambah 100. Nah, itu sama dengan yang dibayar konsumen 1.700. Ya. Nah, kalau yang ada non PKP ini gimana ya, Pak? Kan 1.000 tambah 400 baru 1.400, sedangkan konsumen dia mengeluarkan 1.700. Nah, sisanya ini gimana gitu, Pak? Ya, sisanya berarti dari total keseluruhan transaksi yang teman-teman lihat di tampilan ini, maka berapa total PPN yang disetorkan kas negara? Kamu kan? 2.100. 3.100. Oke. Kalau kita dari konsep makro, maka 3.100 ini adalah deadweight loss, gitu ya. Tanya Radit deh, ya. Apa itu deadweight loss? Tanya Radit lah, dia jago dia makronya ya. Saya nggak perlu ngulang dia ngomongin tentang makroekonomi. Oke. Itu beban yang seharusnya apa? Itu kayak beban yang seharusnya tidak ditanggung oleh secara makro oleh masyarakat. Oke. Siapa dalam hal ini yang menanggung deadweight loss tersebut? Kalau biasanya 1.700 ditanggung sama konsumen, sekarang ada pihak lain yang menanggung deadweight loss tersebut. Siapa? Ya ini, si pedagang besar. Dia menambahkan 1.400 deadweight loss ke konsep makro. Di total PPN yang masuk kas negara juga bagus dong Pak buat negara. Yang enggak juga. Emangnya kalau PPN-nya gede, terus kan ujung-ujungnya uangnya akan dikembalikan ke masyarakat juga. Ya, sebenarnya sama aja. PPN itu yang bagus bukan karena nggak PKP, tapi karena semua lini usaha, semua transaksi itu terekam dari sistem, sehingga yang harus bayar PPN ya bayar PPN. Itu perbedaan seperti itu. Lebih banyak PPN dibayar, ya iya. Konsepnya seperti ini. Kita mungkin yang bisa kira, kok jadi bayar lebih banyak nih PPN-nya? Iya. Kenapa? Karena sekarang si pedagang besar, dia nggak bisa lagi nih ngomongin PPN dari pedagang eceran. Jadi mekanisme PKPM-nya, mekanisme pajak keluaran, pajak masukannya, tidak bisa dijalankan oleh si pedagang besar. Mereka seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang perlu saya ulang? Ini pertanyaannya masih sama. Enakan jadi PKP atau enakan jadi non-PKP? KP. Jadi PKP, yakin. Ribet loh nanti lo ngurusin PPN. Nah, tadi siapa yang udah jualan? Enakan PKP atau non-PKP nih? Tapi buat konsumen, gitu ya, lebih senang mana nih? Beli ke PKP atau ke non-PKP? Kalau bisa ke non-PKP aja, Pak. Cari yang black market aja lah, yang nggak usah bayar PPN. Nah, namanya juga konsumennya ekonom semua, ya nggak? Konsumennya ekonom, jadi kalau bisa memanfaatkan dengan resource yang sekecil-kecilnya, gitu ya, tapi dapat hasil yang sebesar-besar. Beli iPhone 13, cari yang 2 juta aja Pak. 2 juta, beli gimana tuh iPhone 13? Ya, barang curian. Oke, sampai sini aja kasih tahu konsep ini. Ya, nanti saya punya beberapa metode untuk menjelaskannya. Sampai sini kelihatan ya? Oh iya, silakan. Siapa nih? No. Saya masih bingung Pak. Berarti kalau misalkan dia PKP, pedagang ecerannya belinya nanti 17.600. Tapi kalau non PKP cuma 16.000 aja gitu Pak. Oke. Sekarang kita jelaskan dari konsep ini lagi. Ya. Kalau pedagang eceran belinya ke pedagang besar, anggap aja ini kita jualin barang yang sama, gitu ya. Cuman yang beda ini si pedagang besar ini namanya si B. Oke. Ya, ini adalah si A, ini si B. Pedagang ecerannya sama nih, no. Ini PT Seno ya, pedagang ecerannya namanya PT Seno. PT Seno mau membeli barang yang sama ke pedagang besar. Ada pedagang besar A, ada pedagang besar B. Oke. Sekarang ke pedagang besar B dulu. Dia sudah biasa beli barang dari pedagang besar B,
dan dia beli dengan harga 16.000. Tapi bayarnya berapa nih pedagang eceran? Apakah pedagang eceran bayar 16.000? Enggak kan? Dia akan bayar sebesar 17.600. Ya enggak? Oke, si pedagang eceran akan bayar 17.000. Kenapa? 16.000-nya buat harga pokok si pedagang besar. Oke. 1.600-nya buat bayar PPN. Ya enggak? Sampai saat ini kelihatannya pedagang eceran bayar lebih mahal. Tapi ingat, 1.600 yang di sini, ketika dia jual ke konsumen, ya enggak, Mas Bro, dia akan di-offset. Akan di-offset dari PPN yang dibayarkan oleh konsumen. Jadi secara simpel, sebenarnya pedagang eceran beli ke pedagang besar B itu harganya hanya 16.000. Kenapa? Ketika dijual ke konsumen, 1.600 nanti digantiin sama si PPN konsumen. Ya kan? Iya, Pak. Oke, jadi sampai saat ini, sampai di ilustrasi ini, pedagang eceran, ketika dia beli, dia mengeluarkan uang 17.600. Oke. Tapi ketika dia jualnya bisa 18.700. Lumayan tuh. Yang 1.600-nya bisa dikembalikan ke saya. Jadi sebenarnya pedagang eceran beli 16.000, jual 17.000. Untungnya berapa? 1.000. Oke. Sampai sini. Profitnya. Oke. Sampai sini untungnya si pedagang eceran berapa, teman-teman? Dari ilustrasi ini, berapa net profitnya si pedagang eceran? Beli 16.000, jual 17.000. Untungnya adalah sebesar 1.000. Oke. Gitu ya. Oke. Sekarang gimana kalau si PT Seno tadi ternyata teman sekelasnya gitu ya, teman sekelasnya si belum kenal semua. Yang kata Willis, namanya paling kelihatan di sini Willis pokoknya pertama, layar pertama ya. Si Willis dia nggak mau jadi PKP. Si PTA ini si Willis nih. Saya nggak mau jadi PKP ya. Lu beli sama gue ya, no ya, iya. Kan kita friend gitu kan. Jadi si Seno mau beli sama si Willis selaku pedagang besar. Ya. Si Willis ketika beli ke industri garmen dia bayar 15.400. Sekarang si Seno tadi di transaksi sebelumnya dia ngeluarin uang berapa? 16.000 sebenarnya kan? Enggak. Kalau cuma 16.000 karena yang 1.600 sebenarnya PPN kredit. Ketika dia bilang ke si pedagang besar si Willis, kira-kira Seno mau ngeluarin uang berapa nih? Mau nggak dia ngeluarin 17.600? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau dia ngeluarin 17.600, yang 1.600-nya tidak bisa diakui sebagai PM, tidak bisa diakui sebagai pajak masukan. Oke, maka si Seno bilang, pokoknya gue belinya 16.000 ya. Karena memang di pasaran juga harganya segitu. Dia jual, dia bisa jual harga 17.000 plus memungut PPN 1.700. Tetap sama profitnya 1.000. Itu yang dimau sama si pedagang eceran. Nggak apa-apa deh, kan pedagang besar friend gitu ya, sekelas dulu waktu di D3. Jadi ketika penilai kelas 507 sekelas. Jadi saya maunya beli sama si pedagang. Nggak apa-apa. Yang penting harganya sama, bro. 16.000 sama kayak di pedagang sebelah. Oke, nggak masalah. Tapi si pedagang besar, secara profit, dia cuma untung 600. Beda sama pedagang besar sebelah, yang bisa dapat profit sampai 2.000. Oke, gimana Mas Seno? Ada titik lain nggak yang perlu saya jelaskan? Gimana, bro? Seno? Sudah cukup jelas, Pak. Oh iya, oke. Teman yang lain gimana? Cepetan ngomongnya. Karena mekanisme ini harus dijelaskan bertahap dari awal sampai nanti kita ketemu pertemuan kelima. Kalau kita semua jelaskan pertemuan kelima, bingung ada teman-teman. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Siapa nih? Berarti
siklus PPN ini mendorong tiap-tiap pedagang itu untuk jadi PKP dong, Pak? Ya, kenapa kita berharap semua jadi PKP? Kalau semua jadi PKP, masuk ke sistem semuanya, underground ekonominya bisa mungkin dikurangkan, kalian nanti ya konsep underground ekonomi, aktivitas ekonomi yang nggak masuk ke sistem kita nggak tahu siapa kerja di mana, sudah penghasilan berapa. Dengan PKP gitu ya, dengan konsep PKP ini memastikan bahwa semuanya fair, gitu ya. Satu dalam arti semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan profit, gitu ya. Tapi kewajiban PPN-nya pun tetap dilaksanakan. Dan rugi. Kalau semuanya non PKP, kalau negara kita sudah punya sumber daya bumi yang sangat melimpah, ya, misalnya minyak nih, ya, minyak nggak sengaja kita gali macul keluar minyak, gitu ya, kita nggak perlu dimungut PPN kayaknya. Kenapa? Karena negara udah nggak perlu lagi nih pemungutan pajak, tidak perlu resource untuk mendanai negara, misalnya, atau begitu gali dikit langsung jadi susu keluarnya, susu segar yang bisa kita jual ke Eropa, misalnya, ya nggak mungkin begitulah. Kalau masuk seperti itu negara nggak butuh PPN. Tapi dalam kasus seperti ini, karena negara kita masih butuh pendanaan dari sektor pajak, ya ini merupakan dengan bergabung dengan terdaftar di PKP, ini lebih menguntungkan secara ekonomi untuk para pedagang. Oke? Baik, Pak. Terus Oke, yang pengukuhan PKP itu sekali aja apa gimana? Oke. Pengukuhan PKP cukup sekali. Jadi kalau misalnya di tahun 2015 sudah pernah lewat dari 4,8, sudah dilakukan PKP. 2016 pun masih PKP. Kecuali tiba-tiba di 2016 jatuh ekonominya. Penjualan selama 2016 di bawah 4,8. Oke. Maka di 2017 yang bersangkutan bisa melakukan permohonan pencabutan PKP. Tapi bedanya adalah nunggu dulu nih sampai setahun. So, tadi kan di tengah tahun lebih dari 4,8 langsung dikukuhkan sebagai PKP. Ya. Di tahun berikutnya otomatis dia masih nempel tuh sertifikat elektroniknya. Status PKP-nya masih ke bawah. Oke. Jika di tahun tersebut ya, ternyata dia omsetnya di bawah 4,8, dia boleh melakukan permohonan pencabutan PKP. Oke, sorry, saya nggak cover di cerita depannya tadi. Sip, makasih. Bagus tanyanya. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, oke. Sip. Ya, jadi saya balik ke timeline. Sorry, teman-teman. Saya ada yang lupa. Nah, kita sampai sini, artinya, misalnya tadi ini 2021, tadi kita bilang ya, maka untuk 2022, 2023, dan seterusnya, jika kita asumsikan si perusahaan ini punya omset yang sama setiap tahunnya, dia nggak perlu nih mengajukan permohonan PKP lagi. Langsung terbawa. Status PKP sudah nempel di awal tahun 2022. Kecuali, misalnya, di 2022, si pimpinan perusahaannya, ya, si Dave tadi, keluar, dia pindah ke kantor lain, jatuh bisnisnya. 2022, omsetnya hanya 2 miliar. Maka di 2023 awal, dia bisa bilang nih, Pak, ke KPP gitu ya, 2022 kemarin, bagus sih penjualan nih, ya, jadi 4,8. Saya mau mencabut dok, mau PKP untuk sementara kita nggak bisa nih ngurusin bayar orang untuk ngurusin sistem administrasi PPN. Oke, nggak masalah. Kira-kira seperti itu timeline. Oke, teman-teman? Sampai sini, ada yang mau diberi dulu? Pak, ini Pak. Ya. Mau meluruskan takutnya saya ada salah. Berarti Pak, status PKP sendiri sebenarnya mungkin memang agak repot ya karena harus memungut dan menyetor dan lapor gitu. Tapi justru itu bisa ini ya Pak, membantu pedagang biar bisa mengkreditkan pajak masukannya gitu ya Pak. Jadi lebih ya, terima kasih Pak. Konsep PKP memungkinkan apa? PPN yang sudah dia bayar ke supplier dia, itu bisa dia kreditkan. Tetap ada dua pilihan sih. Misalnya kita perusahaan, kita beli dari PKP, misalnya si pedagang besarnya, ya, dia beli barang seharga 14.000, total yang dia bayar 15.400. Oke.
dia punya dua pilihan. Apakah 1.400 yang mau dijadikan PPN, dijadikan pajak masukan, oke, atau dia mau membebankan 1.400 ini jadi biaya, boleh kok. Ya, jadi 1.400 ini nanti untuk kepentingan PPH boleh dibebankan sebagai biaya. Oke, jadi PPN, ingat nggak di PPH bahwa pasal 6 biaya-biaya yang boleh dikurangkan, pasal 6 ayat 1 huruf A itu ya, terus yang paling huruf angka 9 masalah pajak kecuali pajak penghasilan atau huruf Y saya lupa. Di nomor penjelasannya yang dimaksud dengan biaya pajak adalah semua pajak ya kecuali pajak penghasilan, boleh PDB, boleh biaya meterai, boleh BPHTB dan seterusnya, termasuk PPN. Kalau PPN-nya dibayar, gitu ya, dan tidak melalui mekanisme PKPM, maka 1.400 ini boleh dibebankan sebagai biaya, boleh. Maka dalam kasus ini, ketika menyusun laporan PPH-nya nanti, dia bisa bilang, misalnya hanya transaksi ini doang nih selama setahun, ya, omset saya 16.000, biaya yang saya keluarkan adalah 15.400 sehingga profit saya 600. Nanti ini aja nih yang dikalikan dengan tarif. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena 1.400 saya boleh dibebankan sebagai biaya. Tapi ya pilihan. Ya, apakah lebih mau ngambil profit 2.000 atau profitnya 600 saja. Jadi pilihan. Nanti bisa agak panjang tadi hitungannya untuk tax plan. Tapi mungkin kebanyakan yang non PKP yang nggak punya eksponensi. Itu yang Mbak Nabila ya. Oke, sip. Yang lain lagi, silakan. Ada yang mau izin bertanya. Oke, sorry. Oke, silakan Mbak Sasha. Saya jadi kepo Pak, untuk PPN e-commerce kayak Shopee, Tokopedia itu gimana ya, Pak? Oke. Kan banyak dagang. Oke. Sekarang dengan adanya PMSE itu, perdagangan melalui jalur elektronik, maka sekarang pemungutan PPN-nya ditunjuk nih. Ya, ditunjuk. Orang-orang, pihak-pihak yang ditunjuk dalam PMK tertentu, maka dia harus nih melakukan pemungutan PPN. Oke, nah sekarang bahwa untuk informasi garis besarnya aja, udah ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam PMST yang ditunjuk untuk apa? Untuk langsung memungut PPN. Yang seharusnya nggak memungut. Contohnya paling ekstrim adalah kayak kemarin kita ngomongin Spotify. Itu perusahaan luar negeri diminta untuk memungut PPN. Wah, ini nggak masuk akal nih sebelumnya. Kan ini subjek pajak luar negeri. Jadi dia nggak punya entitas apapun di sini. Nggak bisa dibilang sebagai bentuk usaha tetap. Kalau teman-teman ngomong PPH kemarin, nggak bisa nih. Nggak ada apa-apanya di sini. Dia cuma punya konsumen doang di Indonesia. Oke. Tapi dengan adanya ketentuan tersebut, bilang nih, kamu harus memungut sama. Nanti juga marketplace pun, gitu ya, ada beberapa yang sudah ditunjuk untuk menjadi pemungut PPN. Ya, nanti kayaknya ada beberapa nih. Saya lupa deh di kelasnya atau bukan ya, yang membahas nanti PPN mengenai PMSE juga. Perdagangan melalui saluran elektronik. Mungkin kebaikan kita bersama gitu ya, karena waktu juga kita nggak banyak ngomong mengenai PMSN ya, ini patentnya baru dan agak-agak ribet transaksinya. Itu mungkin kalau emang bisa nanti saya selipin ya, nanti saya bawakan di undang-undang, di ketentuan mengenai PMSN, mengenai siklusnya seperti apa Mbak Sasha. Yang jelas intinya ketika ada perdagangan melalui saluran elektronik yang artinya nggak ada barang fisik yang diserahkan gitu ya, nggak ketemu antara pedagang dengan pembeli, maka ada pihak tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sorry, saya minta break dulu, mungkin sekitar 20 menit kali ya. Waktunya istirahat sebentar, dan mulai agak-agak pegel. Terus nanti mungkin bisa kesempatan juga. Terus sekarang sesi 3 itu waktu cuma setengah jam juganya ya. Dari jam 13 sampai 13.30 doang ya. Teman-teman ada kuliah nanti siang? Ada, Pak. Oke, betul kan waktunya mepet banget ya. Apalagi kalau saya sering offset gitu ya. Wah, Pak Didi nggak ngasih kesempatan buat istirahat. Jadi mungkin untuk sementara bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang harus beribadah dulu. Jadi saya minta break dulu sebentar ya, sorry ya. Sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, teman-teman? Baik, Pak. Siap. Di waktu ini akan saya biarkan mungkin teman-teman yang mau memandang, siapa tahu dengan memandangnya jadi mengerti.
Jadi saya biarkan tampilannya, saya pamit dulu sebentar. Terima kasih teman-teman. Baik, Pak. Ya.
Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Sudah datang belum? Baik, Pak. Oh iya. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. sip. Oke. Kalau mungkin kita dari di saya ini belum mantap banget, sekarang coba kita lihat ilustrasi ini dulu deh, sebelum saya masukin ke Excel. Excel yang menggambarkan ilustrasi tadi. Oke, contoh. Misalnya ini ada satu barang, ketentuannya adalah harganya atau si PKP-nya gitu ya. Sini hanya mau beli dengan harga 1 juta. Oke. Dan dia maunya ada margin nanti ketika menjual seharga 20%. Oke, saya pakai itu supaya gampang melihatnya. Oke, teman-teman lihat. Sekarang kita dari sisi kiri dulu. PKP mau beli dari PKP. Ya. Harga barangnya 1 juta. Oke. Karena dia beli dari PKP, maka si PKP ini akan memungut PPN sebesar 10%. Oke, jadi yang memungut siapa ya teman-teman? Si penjualnya. Oke. Jadi kita bertindak sebagai pembeli. Ketika dia beli dari PKP juga, maka selain dia harus membayar harga barang seharga 1 juta, maka dia juga harus membayar PPN sebesar 100.000. Oke? Ketika dia menjual, dia mau marginnya 20%, maka dia akan menjual seharga 1,2 juta. Dia akan memungut PPN sebesar 120.000 dan menyetor 20.000, profitnya 200.000. Dapat di mana profit? Harga jual dikurang harga beli. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Penjelasan saya oke nggak? Atau ada yang perlu saya ulang? Sorry, yang kelihatan cuma kamu di sini. Kira-kira dari penjelasan ini bisa diulang nggak? Dia beli 1 juta, gitu kan ya? Iya, Pak. Oke. Terus yang menurut 100.000 siapa nih? Yang memungut PPN siapa? Pasti si penjual, gitu kan ya? Si penjual. Jadi misalnya kita, nih dari sudut pandang kita sebagai pembeli ya, maka si pembeli akan mengeluarkan uang sebanyak 1,1 juta. Gitu ya Mas Seno ya? Oke, sip. Ketika dia menjual, dia mau margin sebanyak 20%. Dari mana marginnya? Itu saja dari harga belinya, ya enggak? Oke, maka dia memutuskan menjual seharga 1,2 juta, yaitu 20% lebih mahal dibanding harga belinya. Gitu ya. Oke. Ketika dia menjual, maka dia akan memungut PPN juga nih. Oke. Maka dibilang PK, pajak keluaran. Ya, pajak yang kita pungut dari pembeli. Oke. Karena PK-nya 120.000, PM-nya 100.000, maka sesuai mekanisme kemarin yang udah kita bahas kemarin, yang disetor adalah PK dikurang PM. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang profitnya 200.000. Gitu ya. Sorry Mas Seno ya. Cuma sebut aja Mas Seno namanya. Kelihatan soalnya. Oke. Tanpa maksud menyebutkan. Oke. Berikutnya. Kasus yang kedua, masih sebelah kiri teman-teman ya. Kita masih ngomongin sisi yang sebelah kiri. Sekarang si PKP, dia mau beli dari non-PKP. Oke? PKP beli dari non-PKP. Artinya apa kalau non-PKP? Si non-PKP tidak bisa memungut PPN. Oke. Harganya masih 1 juta, sesuai dengan asumsi kita di awal. Karena non-PKP, maka dia nggak boleh memungut PPN. Oke. Ketika dia jual, 1,2 juta. Oke, tetap marginnya minta 20%, sama aja, profitnya 200.000. Jadi, buat si PKP, kita masih ngomong sebelah kiri, mau beli dari PKP, mau beli dari non-PKP, selama harganya sama, nggak masalah. Oke, teman-teman? Oke, buat si pengusaha kena pajak, dia mau beli dari sesama pengusaha kena pajak,
atau beli dari non PKP itu nggak masalah, tetap menghasilkan profit yang sama, asalkan si non PKP bisa jual seharga 1 juta juga. Intinya kalau harga belinya sama, nggak masalah. Jadi secara profit, meskipun di sini ada cash flow-nya berkurang sedikit lah, pas awal dia harus bayar 100.000 duluan, tapi nggak masalah, nanti 100.000-nya bisa di reimburse gitu ya, bisa dikreditkan ketika menjual barang tersebut. Oke, sampai sini oke nggak teman-teman? Ada yang perlu ulang? Pak, boleh tanya. Yuk. Gimana? Pak, berarti itu dia yang harga beli itu belum ditambahin PPN berarti ya Pak ya? Yang mana nih? Yang PKP beli dari PKP. Oke. Kan ketika kita ngomongin faktor gitu ya, ketika saya beli harganya berapa? 1 juta. Oke, 1 juta. Tapi ingat, saya PKP, jadi saya harus mengut PPN. Jadi benar, 1 juta ini exclude PPN, gitu bahasanya. Kalau teman-teman mungkin baca di iklan mungkin ya, harga buku ini 1,1 juta include PPN. Artinya apa? Harga bukunya cuma 1 juta, karena include PPN, berarti PPN-nya sudah ada 100.000. Oke, kalau harga exclude PPN, di luar PPN, itu adalah 1 juta. Itu bukan pertanyaan yang berbeda. 1 juta berarti itu udah include PPN ya Pak? Belum. Yang mana nih? Yang atas kan? Yang ini kan ya? Iya. Belum. Oh, belum. Oke. Belum. Jadi harganya 1 juta, PPN-nya 100.000. Jadi ketika kita beli dari PKP, kita bayarnya 1,1 juta. Gitu ya? Ngeluarin uangnya di awal 1,1 juta. Oke. Nah, ketika dia jualnya 1,2 juta. Tapi bukan berarti untungnya cuma 100.000. Kenapa? Karena 100.000 yang kita keluarkan di awal, nanti bisa kita klaim sebagai apa? Kredit pajak. Oke, kenapa tuh? Karena ketika kita jual 1,2 juta, ingat kita ini PKP loh. Sehingga ketika kita menjual 1,2 juta, kita harus memungut PPN dari pembeli kita. Kita pungut seharga 120.000. Oke. Yang setor ke kas negara hanya 20.000 aja. Yang 100.000-nya mana nih? Masuk kantong lagi untuk meng-offset yang sudah kita bayar di awal. Itu Mbak Sasha. Oh, baik Pak, paham. Tadi kok profitnya 200. Oke, sip. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain teman-teman? Sisi kiri aman? Ada yang perlu saya ulang? Aman, Pak. Oke, sip. Makasih. Kita sisi ke sebelah kanan sekarang. Sekarang ada non-PKP, gitu ya. Sebentar, chat. Sisi sebelah kanan ini adalah non-PKP. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai non-PKP. Ya. Kalau kita non-PKP, kemudian kita beli dari PKP, sama, harganya 1 juta. Oke. Terus kita dipungut PPN sama si PKP, sehingga uang yang keluar dari kantong kita adalah berapa nih? 1,1 juta. Gitu ya. Oke. Tapi karena kita non PKP, ketika jual kita nggak bisa memungut PPN. Tadi kita keluar 1. Padahal kita mau profit berapa? 20%. Supaya sama dengan profit PKP. Sehingga kita harus jual 1.320.000. Supaya apa? Supaya marginnya masih 20%. Profitnya adalah 220.000. Oke. Untungnya lebih besar nih? Iya, tapi harganya lebih mahal. Kalau kalian jadi konsumen, mau beli yang mana nih? Harganya sama, sisi kiri atau sisi kanan? Pasti, saya nggak usah nanya. Pasti yang sebelah kiri. Ya udah, kita jual 1,2 juta aja. Boleh, jual 1,2 juta. Tapi nanti profitnya turun. Jadi tinggal 100.000. Oke. Nah, sekarang gimana kalau non PKP beli dari non PKP? 320.000.
perbaiki itu Excel-nya. Ya. Beli 1 juta, karena beli dari non PKP, berarti nggak dipungut PPN. Ketika jual 1,2 juta, nggak pungut PPN juga. Masih sama. Profitnya tetap sama aja. Sorry teman-teman. Kok ada 200.000. Profitnya adalah 200.000. Masih sama. Jadi semuanya sama. Kalau non PKP beli dari non PKP. Oke, bedanya apa? Yang sebelah kiri konsumen bayar PPN 220.000. Konsumen bayar. Di sini konsumen bayarnya 0. Oke, kita bisa bedain ya. Transaksi dari PKP ke non PKP atau sebaliknya, atau kita sebagai non PKP belinya ke dua jenis pengusaha ini. Oke. Tanya yang sama. Jadi pilih jadi PKP atau non PKP nih? Kalau kita konsumen, semuanya non PKP aja, gitu ya. Jadi nggak ada yang bayar PPN. Oke, buat konsumen. Oke. Ada yang mau diobrolin dulu sebelum kita lanjut? Pak, izin Pak, masih ada yang belum. Pak. Oke. Itu yang sebelah kiri yang PKP itu dia kan ada PPN yang pajak keluarannya kan 120.000. Itu dia harganya 1.200.000. Itu yang 120.000-nya kan dibebankan ke konsumen. Jadi dia dijualnya 1.320.000, Pak. Ketika jual ke konsumen bayarnya 1.320.000. Betul, iya. Berarti konsumen bayar 1,32 juta. Berarti sama-sama yang kanan dong, Pak? Yang non konsumen ya. Oke ya. Ini saya hapus ilustrasinya. Ilustrasinya saya hapus. Oke, salah ilustrasinya. Oke. Sekarang misalnya sama kayak yang kanan. Ya. Berarti konsumen mau beli dari PKP maupun beli dari non PKP sama aja. Harganya 1,32 juta. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Berarti sekarang dalam kondisi ini gitu ya, si pembeli mau dari PKP mau non PKP harganya sama. Tapi si non PKP punya profit lebih besar. Wah, berarti buat konsumen ya kalau semuanya non PKP. Iya, kelihatan ya dari ilustrasi ini bahwa untuk kita sebagai konsumen kalau nggak ada PPN lebih enak ya. Selama tidak ada pajak, buat konsumen semuanya lebih indah karena nggak ada B12. Oke. Makasih teman-teman. Yang lain teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kalau pindah ke Excel nggak sempat nih, sama aja kok. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ya, sampai tadi saya anggap mengenai PKP dan PKP teman-teman sudah dapat konsepnya. Sekarang kita ngomongin mengenai pemungut PPN. Apa bedanya pemungut PPN sama PKP? Punya PKP juga memungut PPN? Iya, benar. Ya, jadi kalau PKP itu dia sekarang ada istilah lagi, istilahnya adalah pemungut PPN. Jadi berbeda nih. Apakah PKP pemungut PPN? Kalau kita ngomongin bahasa Indonesia, iya. PKP itu juga memungut PPN, sehingga pemungut PKP adalah pemungut PPN. Tapi secara istilah di PPN, maka pemungut PPN itu khusus. Ya, ada sebutan khusus. Buat siapa? Buat badan atau instansi tertentu ya yang juga memungut PPN. Jadi, kok bisa memungut PPN? Ya, kan dia nggak jualan. Iya juga. Bayangin misalnya bendahara Kementerian Keuangan atau bendahara Direktur Jenderal Pajak atau bendahara Pemda. Itu dia si pemungut PPN. Yang pertama, bendaharawan pemerintah pusat, daerah, kantor perbendahara atau kas negara. Kapan ini dia menjadi pemungut PPN? Karena dia mengeluarkan uang yang berasal dari APBN atau APBD.
ketika bendahara pemerintah mengeluarkan uang dengan APBN, ya, maka dia memungut PPN. Contohnya, bendaharawan Kementerian Keuangan beli flash disk untuk souvenir, misalnya gitu ya. Kementerian Keuangan punya event banyak nih. Beli flash disk untuk souvenir acara hari uang, misalnya. Ada seminar, misalnya udah nggak ada pandeminya, buat semua peserta akan diberikan flash disk. Maka ketika si vendor, si penjual flash disk itu menjual ke bendaharawan, kan seharusnya yang mengut si penjual. Tapi beda nih kalau si PKP-nya jualnya ke bendaharawan. Maka dibalik, PPN-nya langsung disetor oleh bendaharawan. Nanti kita jelaskan mekanismenya dengan gambar supaya lebih jelas. Ini namanya bendaharawan. Apa? Pemungut PPN. Pemungut PPN yang pertama. Pemungut PPN yang kedua adalah pemegang kuasa atau izin, sama yang kuasa anggaran negara, atau kontraktor migas ini maksudnya. Ya, sorry, bukan kontrak ya. Maksud saya kontraktor migas, sorry, tolong ditambahkan. Kontraktor migas pun juga ditunjuk sebagai pemungut PPN, termasuk juga badan usaha milik negara atau daerah yang kepemilikannya sebesar 51% itu ada di tangan negara atau daerah. Mereka inilah yang disebut dengan pemungut PPN. Bukan PKP, bisa jadi PKP, tapi tanpa PKP pun mereka adalah, istilahnya adalah pemungut PPN. Kita bedakan dengan definisi PKP. Mekanisme umum, gitu ya. Ketika PKP jual ke pembeli, ini pembeli normal, pembeli pada umumnya. Maka PKP menyerahkan barang atau jasa kena pajak, ya, si pembeli dapat barang dan juga faktor. Faktor ini membuktikan bahwa apa? Si pembeli udah bayar PPN loh, 10% dari saya, nanti saya setor ke kas negara. Itu tujuan faktor. Si pembeli, ya, membayar misalnya harganya adalah 10.000 ditambah PPN 1.000. Nanti 1.000-nya ini disetor oleh PKP ke kas negara. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mekanisme yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, pertemuan kedua. Bagaimana kalau ternyata yang beli adalah si pemungut PPN? Sekarang pembelinya itu adalah pemungut PPN. Tadi bendaharawan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Oh, bendaharawan PKN STAN. Jadi bagian keuangannya bendaharawan yang punya kewenangan untuk apa? Untuk mengeluarkan uang dari kasnya PKN STAN. Kas PKN STAN datangnya dari APBN juga. Ketika PKP menyerahkan barang atau jasa kena pajak, ya, atau barang misalnya atau jasa dikasih faktur, yang dibayar hanya harganya aja. Tadi misalnya harga 10.000, maka pembeli hanya bayar 10.000 ke PKP. PPN-nya tadi harganya sebesar 10%, itu langsung disetorkan oleh pemungut PPN. Oke teman-teman, bedanya cuma di situ. Nanti PKP mengakui apa? PK-nya sama dengan 0. Oke? Kenapa? Karena udah disetor semuanya langsung oleh si pembeli. Bedanya cuma di situ. Ya, perlu saya ulang nggak di mekanisme ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ya, ini dia kalau jual ke bendaharawan pemerintah, bendaharawan daerah, ke BUMD, BUMN dengan sektor tertentu, PKN dan seterusnya. Ya, bendaharawan kementerian, ya. Izin Pak, yang pemungut PPN maksudnya gimana sih Pak? Tadi masih belum nangkep gitu Pak. Bendaharawannya itu jadi apa gitu Pak? Maksudnya masih belum paham. Oke, bendaharawan ini adalah pihak atau orang yang diberikan kekuasaan untuk membelanjakan APBN atau APBD.
teman-teman. Jadi kalau dari siklus kenegaraan itu nanti masing-masing besar kita ngomong kementerian yang gampang. Nanti kementerian dapat alokasi uang misalnya 10 miliar misalnya. PKN saya dapat uang 10 miliar. Oke. Buat apa nih? Oh, sekarang butuh nih buat bikin atau membuat pengadaan kursi atau meja. Siapa yang boleh ngeluarin uangnya dari APBN? Itu namanya adalah kuasa pengguna anggaran, KPA. Ya. Nanti KPA ini bikin dokumen. Ya, bilangnya kita bilang dokumen. Dokumen pencairan, dia tanda tangan, dia bilang, saya mau beli buku dan meja. Dari mana? Dari PKP tertentu, misalnya namanya A. Nah ini nih, si bendahara itu adalah orang apa? Orang yang punya kekuasaan untuk mencairkan uang yang ada di kas negara. Oke. Saya bendahara bukan. Kalau saya tanda tangan gitu ya, bikin bilang ke PKPA, Stan mau beli buku 1000 lembar, nggak bisa. Oke. Hanya orang tertentu nih yang punya kewenangan untuk apa? Untuk membayarkan uang negara ke pihak lain. Oke. Oh, berarti bendaharanya itu maksudnya itu jadi pembeli ya Pak di sini di mekanismenya. Betul. Jadi dia langsung laporin gitu Pak. Betul. Oh, jadi bendahara jadi pembeli. Kalau biasanya si PKP yang mengut PPN, ya artinya uang keluar dari kas negara masuk ke PKP dulu, terus baru ke kas negara, kan gitu ya siklusnya ya. Kalau misalnya siklus ini, ya, ini kan dari pembeli ke PKP, baru masuk ke kas negara, kan gitu ya alur uang dari PPN, dari pembeli ke PKP, PKP baru masuk kas negara, kan gitu ya. Kalau mekanisme ini kita pakai di sini, artinya uangnya dari kas negara masuk ke PKP dulu, masuk ke kas negara, balik. Sehingga mekanisme di tengah-tengah dicabut, langsung aja. Sebenarnya nggak ada pembayaran PPN sih. At least pencatatan aja untuk memastikan bahwa si PKP-nya sudah melakukan pemungutan PPN supaya mekanisme PKPM-nya jalan. Jadi sekarang kalau PKP itu jualnya ke kantor kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, kayak tadi misalnya PKP penjual alat masker seharga 10 miliar ke Kementerian Kesehatan. Kemudian harganya 10 miliar, maka yang dibayarkan oleh si Kementerian Kesehatan ya cuma 10 miliar aja. Meskipun di fakturnya si PKP bilang harganya 10M, PPN-nya 1M. Oke, nah nanti menggunakan faktur yang khusus. Nanti si bendahara bilang, saya setor PPN 10%, 1 miliar, dari rekening saya, rekeningnya Kementerian Kesehatan, ke rekening kas negara. Jadi hanya perpindahan alokasi pagu aja, alokasi DIPA aja. Teman-teman, si PKP nggak perlu nerima 1 miliar setelah 1 miliar. Jadi bagian itu dipangkas. Oke. Yang lain teman-teman. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau dari sisi penjual berarti dia nggak nerima PK kan Pak? Iya, makanya PK-nya 0 saya bilang. Terus berarti nanti ada kemungkinan misalnya PM lebih besar dari PK, terus nanti lebih bayar gitu Pak. Terus restitusi. Jadi kayak muter-muter dong Pak. Duitnya gitu Pak. Kan gini, ketika konsumen akhirnya siapa nih? Konsumen kan si negara sebenarnya. Ya. Nah, negaranya nanti berarti kan PPN sudah disetor nih ya. Tadi ya, PK-nya kita lihat. Saya coba lihat dulu di SPT-nya ya. Kita lihat di SPT-nya teman-teman. SPT. Oops. Kita lihat SPT-nya dulu. SPT-nya dari penjualan ke pendaftaran negara.
sekilas sebentar, berarti nanti yang dipungut PPN nomor 3, berarti nanti masuk TK-nya. Mentor. Ah iya, sip. Berarti di sini ya kementeriannya. Oke, my bad. Berarti kita balik ke PPN. Berarti nanti meskipun tidak ada yang disetor, berarti meskipun nanti tidak ada yang disetor, nanti si PKP tetap mengakui PK sesuai yang ada di faktor, teman-teman. Makasih Mbak Sita, sudah dikoreksi. Oke, PKP tetap ya, si PKP tetap mengakui PK sejumlah tertentu, tadi 10%, tapi si pembeli tidak harus menyetor uang tersebut ke PKP. Oke? Terlalu bingung teman-teman ya. Seperti mana ya? Oke. Berarti si PKP ketika menjual barang, dia mengasih barang plus faktur 10 miliar, fakturnya disetor oleh si bendaharawan, si pemungut PPN. Dia hanya menyetor uang sejumlah 10 miliar saja. Oke? Nah, nanti 1 miliarnya langsung disetor ke kas negara. Oke? Dan si PKP tetap mengaku PK sejumlah 1 miliar. Makasih udah diingetin. Oke? Supaya apa? Supaya tadi mekanisme PKPM ini tetap berjalan. Sebenarnya si PKP sudah memungut PK 1 miliar, tapi yang setor adalah si negara. Oke. Makasih. Terus Pak, dia nggak dapat duit 1M apa gimana Pak? Nggak dapat, kan tapi dapat uang yang harga 10 miliarnya. Berarti PPN yang dia udah keluarkan saat membeli gimana Pak? Kan misalnya pas membeli PKM-nya misalnya 800.000, oke, maka nanti dianggap kita coba mekanisme ada di belakang ya. Maaf Pak, boleh balik lagi ke slide yang bagan nggak Pak? Lebih mudah dipahami. Bagaimana sih? Bagaimana Mbak Nabila? Pertanyaannya sama kayak yang Sinta Pak, maksud saya pengen sambil lihat slide. Slide yang mana? Yang alur itu Pak, yang kayak rantai perdagangnya. Seperti ini? Iya Pak. Bentar ya, udah coret-coretan kayaknya. Kita buat di kertas baru ya, karena di situ saya nggak bikinin yang ada pendaharawannya. Oke. Bisa harusnya mana bisa lihat. Misalnya dari pemungut ya, misalnya CD jualnya 1.000, maka sampaikannya oke, maka di sini sampaikannya sini start. Bisa ngeliat dari SPT-nya sih. Supaya di SPT-nya bisa dijelaskan. Masuk formula 111A. Untuk keluar mesti pada hari nanti
Sorry teman-teman ya, saya jadi bingung nih. Gimana nih? Bentar ya. Uh, Sorry, saya jadi bingung nih. Pak mau tanya, Pak. Sorry sebentar, iya gimana? Sambil ya, disambil ya. Gimana? Iya, Pak. Masih nyambung sama yang Sinta, Pak. Berarti bendahara, kalau misalkan lihat di bagian yang tadi itu ya, Pak, kan terakhir itu kan harga jualnya tuh 17.000 ditambah PPN-nya 1.700 ya, Pak, yang dibayar sama konsumen berarti 18.700 harusnya. Nah, kalau bendaharawan berarti bayarnya cuman 17.000 ditambah 1.600 gitu ya, Pak, sama pajak keluarannya. Bendaharawan bukan PPN, dia bukan PKP, sehingga dia hanya bayar sesuai harga yang dikeluarkan sama si PKP doang. Jadi misalnya si PKP 17.000 plus PPN 1.700, bendaharawan hanya bayar sebanyak 17.000 aja. Oke? Tapi kan si 1.700 bendaharawan ke kas daerah. Oh, tapi Pak yang maaf ya Pak, kalau yang PKP-nya kan sebelumnya udah bayar tuh Pak ke pedagang sebelumnya sebesar 1.600. Betul, 1.600 ya. Nah, Ya, itu tadi yang ditanyakan Mbak Sita itu kan ya, gimana mekanisme PKPM-nya kan? ya, Iya Pak. nggak? Nah, Ya. sama nih, itu yang lagi sebenarnya semua sudah sesuai, cuman kita lihat ya, saya bingung lagi gini. Sebenarnya sudah dia jual ke kementerian.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya teman-teman, saya bingung nih jawabnya gimana nih. Bentar ya, saya ya sejujurnya saya bingung nih konsepnya. Gimana Mas Adil? Gimana Mas Adil? Untuk yang terkait ini Pak, yang mekanisme pungut pajak untuk bendahara kan kalau bendahara beda Pak. Nah kan kayak misalkan bendahara, misalkan harga barangnya 10.000 yang tadi Pak. Nah kan kalau untuk pembeli biasa harganya ditambahin, bukan harganya, transaksinya ditambahin 10%, misalkan 10.000 jadi 11.000 ya Pak. Nah 10%-nya itu PPN, nanti disetor ke PPN-nya ke bendahara. Nah, tapi kalau pembelinya bendahara, kan itu ibaratnya PPN-nya jadi nggak usah dibayar oleh bendahara, karena udah disetor oleh bendahara sendiri ke kas negara, kan gitu ya Pak ya. Nah, berarti dari penjualnya juga nggak perlu nyetor PPN ke bendahara Pak ya. Kan nggak dipungut lebih tuh Pak. Jadi maksudnya gitu kan ya Pak? Atau gimana? Ya, sebenarnya intinya kayak yang bisa saya buka saat ini ke teman-teman yang bisa saya jelaskan dengan benar gitu ya, dengan jelas adalah bahwa ketika si PKP jual ke bendahara gitu ya, maka si PKP nggak perlu memungut PPN sebagaimana layaknya dia jual ke pembeli lain. Oke, itu yang sudah clear sampai saat ini. Ketika dia jual PPN ke bendahara, kan biasanya memungut PPN itu 10%. Oke teman-teman? Nah, kalau ke bendahara, maka skema itu nggak ada. Maka si penjualnya itu nggak perlu memungut PPN 10% ke siapa? Ke si bendahara. Oke, tapi nanti mekanisme PPN-nya diselesaikan oleh si bendahara. Bendahara yang nanti menerima SSP-nya si perusahaan, langsung dibilang bahwa sejumlah yang biasa disetorin sama si bendahara udah disetor langsung oleh si bendahara. Bendahara langsung nyetorin ini 10% tadi ke kas negara. Oke. Saya ingin menjelaskan secara informatif mengenai mekanisme PKPM di sisi PKP-nya nih. Ya, saya lagi ingatin SPT-nya, karena transaksinya sangat banyak. Saya belum bisa menjelaskan secara informatif gimana di tahap akhir mengenai dari si PKP, terus kan dia sudah membayar misalnya 80 tadi ya nggak? Ditanyakan kan terus gimana nih mekanisme pelaporan SPT-nya di sisi penjual gitu Mas Adil. Tapi kalau yang sudah pasti adalah seperti bilang Mas Adil tadi, kita nggak perlu PKP nggak perlu memungut nih dari bendahara nih. Oke, saya nggak ngerti apa-apa tadi. Nggak boleh aja. Berarti si penjual tidak perlu memungut PPN dari bendahara. Dan itu informasi yang bisa secara informatif saya sampaikan ke teman-teman. Tapi mengenai mekanisme di tengah-tengah antara si mekanisme PKPM si pedagang terakhir itu ke bendahara, yang kayaknya perlu dibahas di pertemuan berikutnya ya, karena saya kebingungan. Sorry teman-teman ya, saya bingung nih menjelaskan secara informatif seperti apa. Oke, nanti ya kita bahas di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Kita coba bikin grafik yang lebih oke. Oke, yang lain supaya saya aja nggak kebingungan ya. Nyari-nyari. Oke deh, kalau gitu supaya saya masih punya waktu 8 menit buat cari-cari, siapa tahu sebelum jam 1 bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kita off dulu aja, meskipun masih ada beberapa halaman yang saya harap saya selesaikan di pertemuan kali ini. Kemungkinan untuk kelas ini harus saya sampai ke teman-teman ini. Kuisnya untuk sementara masih dikerja dulu ya, karena kan harusnya dibuka nanti di jam 1 kebuka nih. Kayaknya teman-teman masih capek-capek buka LMS-nya dulu, nanti saya geser ke pertemuan berikutnya kali. Oke, jadi untuk pertemuan ini, karena udah saya buat soalnya sampai ke pembahasan di halaman terakhir, mengenai aktual sama case basis dan juga diagram, nanti berarti kita tunda sampai pertemuan ke-4. Gitu ya?
Baik, Jadi Pak. beruntung banget ya teman-teman ya. Jadi untuk pertemuan ini kayaknya nggak ada tugas untuk khusus kelas 507 deh kayaknya. Yang lain semuanya sampai pertemuan terakhir. Aduh, gitu dulu teman-teman ya. Sorry ya, saya belum bisa menjelaskan dengan bagus nih di pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan pekan depan bisa dapat pencerahan yang lebih oke. Itu teman-teman ya. Sorry ya. Ya Pak, nggak apa-apa banget. Ya, sip, aman. Kalau boleh kita foto dulu ya, saya hampir lupa nih. Sorry, sebelum yang lain ada yang menyusul, kita foto dulu sebentar supaya saya bisa ngisi si portal. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya. Tapi untuk pertemuan berikutnya, kelompok yang maju, ada perlu dibeli nggak ya sama saya? Aman. Kelompok siapa ya teman-teman ya? Kita mau ngobrol dulu. Teman-teman kelompok siapa ya? Aduh,